Ya karena ada sakit hati. Salah dia merespon setiap. Mungkin ya ada yang baik disampaikan orang lain, tapi menurut dia salah. Semuanya perkataan orang dia anggap salah semua. Dia menganggap bahwa ya ini salah, ini semua salah. Ya ketika dia di tengah-tengah orang banyak, ya selalu curiga. Ya dan selalu mengurusi urusan orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki kepahitan di dalam hidupnya. Ya, jadi orang yang memiliki kepahitan mencemarkan banyak orang, menimbulkan kerusuhan, tidak bisa lagi berdamai, tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Jadi mari kita terus hidup berdamai dengan semua orang. Jadi akibat kalau kita tidak menyelesaikan akar pahit dalam hidup kita, kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Jauh dari kasih karunia Allah itu, kasih karunia Tuhan itu adalah tidak ada lagi kebaikan Tuhan mengalir bagi kita. Kalau kita kerjakan A, kita dapatkan A. Kalau kita kerjakan B, kita dapatkan B. Kalau kita kerjakan C, kita dapatkan C. Tapi kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Kita kerjakan A, Tuhan tambahkan A dan B dan C. Ketika kerjakan B, Tuhan tambahkan B, C, dan D. Itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau kita jauh dari kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan ini mencemarkan banyak orang, menimbulkan kerusuhan. Ya, kalau kita lihat ya, kita dengar Hitler. Hitler itu ada konon ceritanya. Kenapa dia benci sama orang Yahudi? Ternyata, kenapa dia benci sama orang Yahudi? Ada kepahitan yang disimpan bertahun-tahun. Ada orang Yahudi tidak pernah menghargai lukisan yang dibuatnya itu pada waktu kecil. Dan ketika dia tidak dihargai, ketika dia tidak dihargai lukisannya dari kecil, dia timbul akar pahit. Dia berkata, nanti kalau saya besar, saya akan berusaha ya membunuh orang-orang Yahudi. Dan itu adalah akar pahit yang sudah tersimpan. Nah, jadi mari kita berdamai dengan semua orang. Ketika kita berdamai dengan semua orang, berarti kita sedang mengejar kekudusan. Kita sedang mengejar hadirat Tuhan, hadirat Allah di dalam hidup kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga membuat kita bisa menghampiri Allah di dalam doa-doa kita. Hubungan kita semakin baik, semakin manis dengan Tuhan. Firman, kalau ada pujian mengatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah selalu manis didengar Tuhan kehidupan kita. Ya, ketika kita sudah menyelesaikan akar pahit, dendam, ya, jadi kita hidup di dalam kedamaian dengan semua orang. Jadi, mari kita melalui firman Tuhan ini, kita belajar berdamai dengan semua orang. Dan kita belajar terus untuk mengampuni setiap orang. Bagaimana supaya kita diampuni Tuhan adalah kita terus mengampuni juga. Berapa kali kita disakiti, begitu juga kita harus mengampuni. Kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni, karena Tuhan sudah duluan mengampuni kita. Mari kita terus berdamai dengan orang lain. Walaupun banyak orang di sekeliling kita yang tidak menyenangkan hati kita. Mari kita terus buang akar pahit. Kita buang akar pahit. Kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ketika kita menjaga hati ini, inilah menentukan kualitas hidup kita. Kualitas hidup seseorang ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati. Yang di dalam hati ini adalah bisa mencemarkan banyak orang. Ya, ketika kita menyimpan akar pahit, itu tidak bisa kita keluarkan hal-hal yang baik lagi. Kenapa? Karena ada akar pahit. Tapi kalau ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, tidak ada lagi akar pahit, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tidak mengampuni, belajar mau mengampuni seumur hidup. Dan begitu, berarti kita sedang mau berdamai dengan orang, dan kita sedang berdamai dengan Tuhan, dan kita sedang berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berdamai dengan diri sendiri, menerima kelemahan kita, menerima kekurangan kita, kelemahan kita, menerima masa lalu kita, kita belajar berdamai dengan diri sendiri, belajar juga menerima berdamai dengan orang lain, dan itu juga menentukan bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan. Itulah yang menentukan juga kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita terus meningkatkan kualitas hidup kita
sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita mengingat sakit hati di dalam hidup kita, mari kita terus katakan kepada diri kita, aku mengampuni Tuhan, aku tidak sakit hati lagi Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hidupku menjadi berkat. Semua kita yang ada di room ini, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membuang akar pahit dalam hidup kita. Jagalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Mari kita membuang segala akar pahit. Efesus pasal 4 ayat 31. Supaya kita bisa berdamai dengan setiap orang dan kita juga semakin bagus hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di dalam firman Tuhan ini, dan saya percaya kita menangkap isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa